Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para pensiunan yang sedang menganggur. Artinya yang sedang menanam anggur. Bagi yang junior, salam sehat. Untuk yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang senior, salam hormat. Untuk siang ini turun gerimis, jadi sudah beberapa hari ini musim hujan di daerah Jakarta. Nah, padahal para pensiunan ini lagi semangat-semangatnya mau nanam anggur karena sudah diperbolehkan sama nyonya karena ada metode baru yang sangat rapi. Coba nih, subhanallah, rapi ya. Ini juga rapi sekali nih, jadi tidak ada berantakan, daunnya pun juga tidak berantakan. Lalu bagaimana cara mensiasati untuk menanam anggur di musim penghujan seperti ini? Padahal dalam pakar-pakar pengangguran, beliau tahu betul bahwa musuhnya pohon anggur adalah hujan, sehingga tidak merekomendasikan untuk menanam anggur di musim penghujan seperti ini. Nanti akarnya busuk, pertumbuhannya jadi kurang sehat. Iya, memang begitu. Jadi dianjurkan atau dihimbau kalau menanam anggur itu harus di musim panas, setelah musim penghujan itu. Jadi kalau musim hujan itu sekitar bulan-bulan Januari atau Februari sudah selesai, barulah kita menanam anggur di bulan Maret, April, Mei gitu ya. Nah, bagaimana kalau sudah semangat-semangatnya sudah diperbolehkan sama istri tapi waktunya nggak tepat sekarang ini lagi gerimis sekarang. Ya, bagaimana cara mensiasati? Begini rekan-rekan ya, untuk menanam anggur itu sebetulnya bisa disiasati kalau kita tahu perilaku anggur. Jadi untuk menanam anggur di musim penghujan ya, di musim hujan seperti ini, kalau kita beli bibit anggur itu jangan langsung digrounding di tempatnya. Kalau potnya itu ukuran 100, kebetulan ada di luar rumah, maksudnya di tempat yang kena hujan, ya nanti kalau pas musim hujan mau diangkat nggak kuat. Nah, ada cara baru nih, cara mensiasati menanam anggur di musim hujan. Caranya begini, bibit anggur yang kita beli janganlah digrounding langsung di tempat yang mau kita tanam, yang di ukuran 100. Jadi kita harus menyiapkan pot yang lebih kecil seperti ini, ukuran 40 ya, 40 gitu, seperti ini salah satunya ya. Bibit yang sudah kita beli kita tanam seperti biasa, tetapi kita tanamnya itu di ukuran pot yang 40, di bawah 40 lah. Kalau 40 itu kan bisa diangkat. Nah, nanti setelah dimasukkan di dalam pot yang ukuran kecil, itu kalau pas musim hujan diangkat ke teras, jangan sampai kena hujan. Tuh. Nah, pas musim panas kita taruh di luar. Nanti sambil nunggu ruas anggur mencapai sekitar 24 atau 25 ruas. Nah, setelah 25 ruas, tapi pakai anjir ya. Anjir namanya, lanjaran. Nah, ini kita punya Dixon, itu juga nggak berani kita taruh di
grondeng langsung. Nanti kalau kena hujan akarnya busuk, nggak kena matahari yang banyak, akhirnya pertumbuhan berkurang. Syukur-syukur nggak mati. Kalau mati rugilah, semangatnya jadi menurun gitu. Ya. Jadi ditaruh di pot yang kecil dulu, ukuran 30. Nanti setelah ruasnya naik menjadi 25 ruas dan dipasangi anjir seperti ini, barulah nanti ditanam di tempat yang kita kehendaki. Potnya yang 100 itu sudah kuat gitu. Nah, nanti kita lanjut. Sebelumnya nih kita lihat ya, sebelumnya ini Dickson yang kemarin kita beli sudah hampir 10 hari tidak ada tanda-tanda penambahan di ujungnya. Tidak ada, cuman ada perubahan warna dari hijau muda menjadi hijau tua. Itu untuk yang di atas. Nah, di tunas air yang ada di samping ini, yang tumbuh di batang utama ini, ya, ini tunas air yang tumbuh, dia malah menumbuhkan tunas air berikutnya. Nih kita lihat ya, itu tunas air tumbuh, ini tunas air juga tumbuh, di sini juga tumbuh lagi tunas air tumbuh gitu ya. Ini juga ada tunas air yang tumbuh yang tadinya nggak ada. Nah, kalau tumbuh kok ke samping tumbuh itu harusnya ke atas. Nah, itu ciri-ciri kalau ada pertumbuhan anggur. Dia hanya tumbuh di tunas airnya ya semakin banyak, tetapi tidak ada pertumbuhan ke ujung atas. Itu tanda-tandanya bahwa kurang nutrisi. Bagaimana ada nutrisi wong tempatnya masih kecil. Nah, tapi sebenarnya masalahnya bukan itu. Bisa jadi nanti suatu saat kalau pas nanam anggur terjadi tunas air kecil-kecil ini muncul dan seperti keriting dan banyak sekali, tetapi pertumbuhannya ke atas tidak ada, padahal kita udah grondeng, udah tadinya subur. Itu bisa jadi memang kurang nutrisi. Tapi kurang nutrisinya itu karena penyakit apa namanya? Penyakit trip. Trip itu adalah kutu yang dibawa semut itu membawa kutu, dia ditumpangi kutu, parasit kutu. Nah, nanti dia itu di ujung-ujung seperti ini, kutu itu hinggap. Jadi simbiose mutualistis. Jadi kutunya numpang di semut. Nah, setelah ada di ujung, dia menyedot nutrisi yang ada. Nutrisi di ujung itu disedot oleh kutu trip tadi yang dibawa oleh semut, sehingga pertumbuhan ke atas tidak ada. Karena pertumbuhan ke atas tidak ada, si anggur ini mencari solusi lain. Dia menumbuhkan tunas-tunas air yang ada di ketiak-ketiak ini dan semua, karena takut juga dia nanti dimakan lagi. Nah, karena energinya sedikit sehingga penumbuhan tunas air pun juga kecil-kecil tapi banyak. Nah, itulah cirinya kena trip. Kalau sudah kena trip seperti itu, ya harus disemprot dengan insektisida ya. Setelah nanti disemprot, nanti kutunya mati. Itu nggak nyampe seminggu dia akan bangkit lagi yang di sini. Jadi tumbuh itu yang diharapkan itu di ujung sini, bukan tumbuhnya ke samping. Kalau tumbuhnya ke samping itu namanya gemuk. Tapi kalau tumbuhnya ke atas itu namanya berotot. Oke. Untuk sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan cara untuk menanam sementara di pot yang ukuran sekitar 30 atau 40 untuk mengantisipasi hujan. Jadi nanti kalau pas hujan kita angkat ke dalam teras. Pas musim panas
kita keluarin. Nanti selama kapan? Ya selama ruasnya itu mencapai 25, artinya sudah mendapatkan 2 iwan. Kalau sudah mendapatkan 2 iwan, kita masukkan ke dalam grounding yang sebenarnya, yang pot 100. Untuk penanaman anggur dalam pot, di metode Isoko iki 13 iwan, kita mengharuskan untuk membeli potnya itu yang besar, yang ukuran 100 liter. Kenapa? Karena nanti dalam metode kita itu nanti harus ada namanya ventilasi, harus ada penguras. Nanti kita jelaskan supaya teman-teman yang sudah semangat mau nanam anggur setelah nonton video Winnet Kopi nanam anggur begitu rapi dan tidak berantakan nih, ya, tidak berantakan nih. Nyonya boleh, udah Pak, tanam aja asal kayak Winnet Kopi ya. Rapi gitu. Nah, karena sudah semangat, tetap kita harus menanam. Kita anjurkan untuk menanam. Jadi tidak ada kendala musim hujan seperti ini menanam anggur. Jangan takut anggurnya mati. Anggur itu, untuk anggur impor ini sekarang begitu mudah. Teman-teman kita pengangguran itu sudah pada canggih semua, Pak, Bu. Percayalah orang-orang pengangguran kita, dia sudah hebat-hebat semua. Baik, untuk sementara terima kasih. Nanti kita lanjutkan untuk pemindahan Dickson ke tempat sementara dulu, nggak bisa langsung di grounding. Baik, terima kasih untuk yang junior, salam sehat, jaga kesehatan sampai pensiun ya. Dan untuk bapak-bapak yang senior, salam hormat. Terima kasih, selamat siang.